Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama saya Astia Dika dan juga Anti Jovita masih di acara Kumpul Keluarga. Hari ini kita masih membahas bagaimana ya saat orang tua menjadi pelatih untuk anaknya sendiri. Ini orang tua aku pelatihku ya. Bagaimana bisa tetap profesional, bisa mencetak mungkin atlet atau anak didik yang kompeten gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngajak ngobrol salah satu ibu yang juga jadi pelatih untuk anak-anaknya. Ini luar biasa. Kita sapa dulu ada Ibu Nurul, Haidar dan juga Farizal. Halo. Apa kabar? Oke, ini aku sapa dulu ada Ibu Nurul Aziza, Haidar Ali dan Fariza. Betul ya? Iya benar. Oke, Haidar dan Fariza usianya berapa sih? Haidar 10 tahun, Fariza 7 tahun. Oke, anaknya semangat nih kayaknya kayak ibunya Iya, ya. Ibu Nurul, aku mau tanya dulu, sebenarnya background ibu ini aktif di olahraga apa? Saya bela diri sih. Anak-anak sendiri punya ketertarikan yang sama nggak sih sama Ibu Nurul? Pastinya ya. Taunya dari mana? Usia berapa? Mungkin Haidar atau Fariza mulai memperlihatkan ketertarikannya pada bidang yang ibunya geluti. Karena memang dari kecil itu mereka sering nonton saya pertandingan, ikut saya latihan. Jadi mereka pelan-pelan itu ngikut gerak-gerakan sendiri. Jadi kalau dibilang itu otodidak ya, otodidak. Nah, begitu waktu itu ada tawaran, adik mau main nggak gitu? Mau, mereka semangat. Saya coba untuk latihan mentalnya dulu, pertama di mental, gitu. Oke, jadi benar ya kata Anti tadi, anak-anak itu biasanya melakukan apa yang biasa dia lihat setiap hari, melihat ibunya berlatih tiap hari, akhirnya ada passionnya, ada minat yang ia tunjukkan, dan ini kayaknya benar-benar jadi celah yang diambil kesempatannya oleh si ibu gitu ya. Iya, menurut betul Anti sekali. seperti ini bagaimana? Iya, jadi tadi yang seperti dikatakan oleh Ibu Nurul ya, bahwa melihat bahwa anaknya punya interest atau minat begitu melihat ibunya latihan, ikut pertandingan, sehingga anaknya mengatakan bahwa saya mau seperti bunda, kemudian diteruskan, akhirnya begitu ada kesempatan anaknya juga diikutkan ke dalam pelatihan dan kemudian diikutkan juga ke pertandingan. Jadi di usia yang sangat belia juga ikut pertandingan, bahkan ya di bidang bela diri gitu. Nah, sehingga kemudian anak ini akan menimbulkan dia sudah senang, kemudian dia merasa bahwa ada komunitasnya dan kemudian dia dilibatkan juga dalam pelatihan dan juga kompetisi-kompetisi yang ada, dan kemudian kalau yang nggak salah memang sudah berprestasi gitu ya anak kecil ini, jadi menumbuhkan lagi yang namanya percaya diri. Jadi akan semakin dia senang, jadi sudah minat, kemudian percaya dirinya juga ada, dan akhirnya dia juga menggeluti bidang yang sama dengan bundanya. Nah, ini menarik bagaimana si anak akhirnya punya kepercayaan diri lebih karena melihat apa yang dijalani ibu setiap hari. Tadi kan yang Bu Nurul bilang bahwa yang pertama kali dilatih adalah mental. Nah, justru ini adalah tantangan terbesar kalau tadi kita bahas ya, karena mental ini masih ada sisi emosional mungkin dengan anak yang lain yang ibu latih bukan anak kandung sendiri. Ada nggak tantangan tersendiri saat melatih putra-putri ibu sendiri? Banyak. Contohnya? Ya seperti ini, kalau kita biasanya instruksi ya mereka lebih banyak ke gelendotan, belakangan ke ibunya karena merasa kan ibu gue ini gitu kan, ibu saya gitu. Tapi saya tetap sama ratakan baik anak sendiri atau anak orang lain gitu, karena di sini adalah peran saya sebagai orang tua juga sebagai pelatih, semua rata untuk semua anak-anak gitu. Oh, oke. Aku mau tanya sama Haidar, ibu kalau lagi ngajar, lagi melatih itu biasanya kayak gimana? Galak nggak? Tegas. Wow. Terus Haidar biasanya gimana? Kadang-kadang suka masih manja nggak sama ibu? Terus biar bisa melihat bahwa kondisinya, oh ini ibu aku, tapi ini pelatih aku juga, biar nggak boleh terlalu manja, gimana? Apa yang Haidar lakukan? Ikutin instruksi. Ikutin instruksi. Wah, jadi sebenarnya antara Ibu Nurul dan si anak-anak dan putra-putrinya ini sudah memahami betul bahwa oh ini saat kondisi ini ibu sedang melatih kamu nih gitu ya. Berarti peran ini yang sedang ibu lakukan. Saat di rumah mungkin berbeda. Berarti ini komunikasinya harus berjalan dengan baik sekali ya, nanti perlu tidak sih pendekatan bahwa nanti memang kondisinya saat dilatih
ya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan nih, ada yang berbeda nih, perlu tidak komunikasi semacam itu, Anti? Iya, betul sekali, dan itu tadi dilakukan oleh Ibu Nurul ya. Jadi saya salut sekali bahwa memang sudah mengatakan bahwa walaupun tadi ada aja yang namanya kendala gitu, anak merasa ini kan mama saya sendiri, jadi kadang masih mau ada manja-manjanya, ada nanti aja, dikurangin misalnya bebannya dan sebagainya, tetap ada tawar-menawar gitu, merasa karena ini ibunya. Tapi yang Coach Nur lakukan tadi adalah dia memang memberikan aturan bahwa ini namanya latihan, kalau latihan berarti harus serius. Nah kemudian tadi disambut juga oleh sang anak bahwa ya saya tahu karena memang saya harus ikut instruksi gitu. Nah apalagi anak-anaknya kan tahu bahwa mamanya ini juga punya murid gitu kan, punya siswa yang lain, jadi dia merasa bahwa berarti kalau aku latihan aku adalah murid mamah nih, aku adalah murid bunda nih, aku bukan anak bunda pada saat aku sedang berlatih. Jadi ada batasan seperti itu, dan kemudian benar sekali dikomunikasikan kepada anak sehingga anak juga tahu, dan kemudian anak mengingat. Memang pada anak-anak usia-usia seperti ini komunikasi itu yang isinya adalah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, atau aturan-aturan memang harus diulang gitu. Jadi jangan bosan-bosan gitu ya untuk memang mengulang hal yang sama. Harus direpetisi karena anak-anak kan kadang lupa ya kan, lalai. Jadi diingatkan lagi, oh kondisi ini kondisi di mana ibu sedang berperan sebagai pelatih. Jadi stop dulu nih manja-manja gelendotannya gitu ya. Ibu Nurul, kalau dilihat kan memang pasti tantangannya besar sekali ya. Harus membagi waktu juga antara mungkin menjadi seorang atlet, menjadi seorang pelatih, dan juga seorang ibu. Bagaimana komunikasi dengan pasangan untuk bisa paling tidak memahami kondisi ini? Kalau untuk pasangan ya, terutama suami sendiri, nah dia pun support kan, support saya, support keluarga. Jadi begitu kita selalu komunikasi, hal sekecil apapun kita selalu komunikasi. Misalnya ya minta tolong dong dijadwalkan anak-anak hari ini ada buat persiapan tanding di minggu depan gitu. Jadi terutama dari disiplin waktunya, mereka harus terapin manage waktu, disiplin dari pola makannya gitu kan, benar-benar diperhatiin juga. Jadi intinya komunikasi. Itu dia. Intinya komunikasi, bahkan dengan pasangan ya Wanti, karena yang harus beradaptasi bukan cuma si anak yang sedang dilatih nih, pasangan juga melihat peran lain dari istrinya, yang tadi biasa istrinya dan ibu dari anaknya saat melatih memang dia adalah pelatih anak saya, jadi harus profesional juga. Sejauh mana sebenarnya peran pasangan untuk bisa memahami ini? Sebetulnya dimulai dari awal pada saat memang memutuskan anak menggeluti, misalnya contohnya satu bidang yang sama misalnya dengan bundanya, dan terkadang apalagi kalau bidang itu berbeda dengan ayahnya, nah ini kan lebih lagi ya. Nah, pada saat sudah disepakati bersama, nah berarti artinya si suami atau kemudian si pasangan yang memang mempunyai minat yang berbeda itu memang sudah tahu bahwa oh berarti kedepannya akan ada konsekuensi tertentu yang harus dilakukan. Misalnya pada saat sang istri harus melatih siswa lainnya di kejurnas sehingga tidak punya waktu di rumah untuk melatih, padahal anaknya pun juga sudah mau lomba misalnya. Nah berarti si pasangan bisa nih misalnya contohnya membantu mengantarkan anak ke pelatih yang lain, atau kemudian tadi seperti yang Ibu Nurul sudah katakan, melatih dengan cara latihan-latihan fisik apa yang harus dilakukan di rumah. Jadi ayahnya pun kurang lebih akhirnya juga harus tahu bidang ini gitu, harus tahu bidang ini karena dia juga sebagai co-coach ya, jadi kayak coach pendamping di rumah buat si anak-anaknya ini. Jadi mau nggak mau dia harus belajar juga hal yang kemudian awalnya tidak dia ketahui. Jadi memang ini support sistemnya harus baik antara ibu, ayah, dan anak juga. Harus tahu mana kondisi yang harus mereka jalani saat di rumah sebagai ayah dan ibu, atau di lapangan sebagai seorang pelatih dan juga anak didik begitu ya. Ibu Nurul, sini kan ada Anti Jo sih, kalau kita mungkin ada yang ingin ditanyakan sesuai tema kita hari ini, silakan. Ya karena kan dunia mereka ini kan namanya dunia atlet, jadi nggak anak-anak aja kan yang hadir, pasti dia ada orang-orang dewasanya yang anak-anak lantaran SMP, SLTA, ataupun yang sudah kuliah, bahkan yang sudah bekerja pun bergabung kan di satu latihan sama anak-anak ini. Kadang ya bahasa-bahasa yang tanda kutip mereka kan suka bercanda tapi mereka nggak sadar itu ada anak kecil gitu loh. Ya, saya sering di rumah tuh mereka langsung praktek bahasa-bahasa yang harusnya tidak, anak kecil belum siap untuk diutarakan itu loh. Itu gimana? Ya kan itu bahasa tidak bagus gitu, tapi untuk menjelaskan ke mereka, kadang mereka suka balik nanya,
tidak bagusnya gimana Bunda gitu. Ini dia nih peran Iya. pelatih dan ibu berjalan beriringan karena Iya. memang walaupun di situ anak didik tapi dia mengingat bahwa ini nggak baik nih untuk anak saya ya kan, berjalan beriringan. Bagaimana nih nanti bisa paling tidak meminimalisir, karena di sisi lain mereka yang memberi paparan yang tidak baik ini anak didiknya juga gitu kan. Iya, betul sekali ya. Nah, tadi benar sekali ini adalah peran juga sebetulnya ya, jadi dari orang tua Iya. sebagai coach dan orang tua untuk menjelaskan bahwa misalnya contohnya tadi ada hal-hal yang memang boleh kamu tiru dan baik kamu tiru, dan ada hal yang tidak baik untuk kamu tiru, misalnya seperti itu. Nah, yang praktis diberikan contoh, misalnya contohnya adalah kalau kamu mau meniru tentang misalnya contohnya motivasi, Iya. daya juang, terus kemudian tadi misalnya sudah kalah tapi bagaimana bisa bangkit dari kegagalan, nah itu boleh ditiru misalnya. Iya. Atau misalnya pada saat kamu lagi bosan berlatih atau lagi malas berlatih, kemudian kamu lihat nggak si kakak kemarin itu gitu kan, dia bisa memicu dirinya dengan perkataan misalnya, ayo semangat gitu. Nah, kamu bisa tiru itu, tapi ada yang nggak boleh ditiru misalnya pada saat dia berkata hal-hal yang memang contohnya tidak sesuai dengan yang Bunda ajarkan, Iya. misalnya kata-kata kasar, kata-kata Kurang memanggil sopan. nama orang lain dengan tidak hormat misalnya. Nah, itu adalah hal yang tidak baik karena akan membuat orang lain itu sedih, akan membuat orang lain itu merasa terhina misalnya. Kita beri contoh juga kepada anak kita langsung dengan bahasa yang tentunya sesuai dengan usia mereka. Sangat boleh kalau kita juga mengatakan seperti ini. Kalau misalnya kakak nih, ada orang bilang memanggil kakak dengan sebutan ini misalnya, bagaimana perasaan kakak? Nah, pada saat si kakak bilang, oh iya Bunda aku sedih. Nah, orang lain akan juga merasa hal yang sama. Oh, Jadi oke. kamu sebaiknya jangan mengucapkan itu kepada orang lain. Walaupun kamu mendengar, tapi tidak harus untuk ditiru seperti Itu dia. Jadi memang mungkin masuk tapi tidak perlu langsung jadi outputnya juga ya. Harus difilter gitu ya. Betul. Tapi Dika aku mau salut loh nih sama Ibu Coach Nurul Nurul ya. sama anak-anaknya ini Betul. di usia yang masih muda udah berprestasi. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali mengikuti semua aktivitas-aktivitas Iya. timnas dan kemudian atlet dari ibunya, dan mereka juga punya semangat yang sama nih sama Yes, ibunya. betul. Salut untuk Ibu Nurul dan putra-putrinya ya. Salut Tetap ya. sehat, semoga bisa mengharumkan nama Indonesia ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Sukses. Oke, aduh jadi makin semangat nih kalau ngobrol sama atlet ya. Iya. Kayaknya kita mau langsung Kayaknya tertular ikut nih latihan hawanya ya. gitu. Oke, karena makin semangat kita harus lanjut lagi ngobrol lagi, tapi Iya. kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.